Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresur Maharista, calon guru penggerak dari Balangan. Saya Eka Amelia Reni sebagai guru SMK Negeri 1 Ketumandi yang akan di-coaching oleh Bapak Troy Sukmaresta. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi pada kegiatan supervisi akademik sebagai salah satu tugas aksi nyata modul 2.3 coaching pada supervisi akademik. Sebelumnya, Ibu, saya akan menyampaikan tujuan dari pelaksanaan supervisi akademik ini, yaitu untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh Ibu Eka Amelia ya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bapak. Alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya saya akan, atau kita langsung aja Bu ya? Ya, silakan. Oke. Kita langsung. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Eka Amelia. Jadi nanti diharapkan peserta didik itu mampu menerapkan budaya kerja industri 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu mau memegang mata pelajaran apa Ibu? Dalam pembelajaran di semester ini saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, itu khususnya di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, berarti itu juga untuk yang implementasi di mana tadi di mata pelajaran itu Ibu ya? Iya, sesuai dengan elemen yang ada di capaian pembelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, ini pertanyaan berikutnya boleh Bu ya? Iya, silakan. Selanjutnya adalah area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan proses belajar mengajar ini apa Bu ya? Jadi nanti diharapkan dalam penerapan proses pembelajaran itu saya mampu menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi, jadi berfokus kepada siswa dengan melihat karakteristik siswa itu sendiri. Jadi diharapkan nanti pembelajarannya itu bisa lebih menyenangkan dan berfokus pada peserta didik. Baik, jadi intinya nanti untuk yang area yang dikembangkan adalah berfokus pada siswa ya, Iya. minat dan lain-lain. Iya, Pak. Selanjutnya Bu, untuk rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu, seperti metode atau strategi mungkin yang akan dilaksanakan. Oke, tadi saya sudah menerangkan bahwa pembelajaran itu akan dilakukan dengan berdiferensiasi. Jadi yang terutama pertama itu kan kita harus mengidentifikasi dulu dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Jadi kita mengetahui bagaimana sih gaya belajar siswa. Jadi dengan itu nanti kita bisa mengklasifikasikan siswa dengan berdasarkan gaya belajarnya, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Kemudian baru melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan diferensiasi konten, yaitu nanti membedakan media pembelajaran yang akan diterapkan, dan sampai nanti hasil akhirnya itu ada asesmennya, asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengambil atau memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Baik, tadi sebenarnya sudah sedikit dijelaskan ya sama Ibu ya, Iya. mengenai media pembelajaran yang dilaksanakan Ibu ya. Iya, Jadi nanti memakai apa tadi itu media. Jadi kalau dari media itu nanti di kontennya ada bahan bacaan untuk siswa dan juga ada video pembelajaran yang bisa dilihat ditayangkan dengan link YouTube yang saya tampilkan nanti. Baik. Berarti tadi sudah oleh Ibu sudah dijawab ya mengenai tujuan dari pembelajaran. Setelah itu mungkin mengenai area yang akan dikembangkan, selanjutnya juga mengenai rancangan pembelajaran seperti metode dan strategi. Nah sekarang apa sih Bu yang sebenarnya bisa diambil dari percakapan kali ini Bu? Jadi mungkin secara proses pembelajaran itu nanti apa sih kendala-kendala yang dihadapi itu bisa terpecahkan lah. Ya nanti kan saya ingin tujuan pembelajaran itu fokus ke siswa dan berpihak pada siswa, jadi diharapkan apabila ada kendala bisa terselesaikan. Baik, sebenarnya mungkin dari pembicaraan ini atau percakapan ini setidaknya itu menguatkan lagi ya sebuah rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada proses KPM-nya ya. Iya. Baik, selanjutnya Bu, untuk mengenai jadwal pelaksanaan observasinya Bu, kira-kira kapan? Kira-kira minggu depan ya Pak, hari Selasa minggu depan di kelas 10 AKLB itu di jam pelajaran kedua sampai jam keempat ya. Baik, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya catat di sini bahwa untuk tujuan
sampai bahan bacaan dan juga video yang ada di YouTube ya. Baik, mungkin percakapan observasinya sudah bisa kita ambil. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di prosesnya observasi minggu depan, dan juga nanti ada kita percakapan sekali lagi Bu pada pasca observasi Bu. Baik, terima kasih. Kita akhiri untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Mahtudi memang Yes, yes. yes, yes. Oke, alhamdulillah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memulainya dengan berdoa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Amelia Rahma, Anissa Devina, Bahjatu Mudia, Devina, Fitri Aulia, Gina Raudatu, Hafizatur Rahma, Isti, Lenita, M. Ali Muda, Mariatu Zahra, Muhammad Rehan, Nadira Mafira, Nikita Dian Hidayah, Nisa'u Muslimah, Nor Istiqomah, Normia Maulida, Nuro Ahda, Rika Febrianti, Sahdi, Siti Azhara, Zaratu Farida. Oke, alhamdulillah lengkap semua. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu supaya memfokuskan kalian sebelum kita pembelajaran. Oke, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu semua, yuk. Ya, oke. Mudah aja supaya melatih konsentrasi. Kita sambil nyanyi bareng ya. Kita mulai, siap? Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Nampaknya kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kita. Oke, baik ya anak-anak. Sebelum kita memulai, Ibu akan menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu bisa kalian sambil lihat di sana di tayangan. Itu kita akan tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan budaya kerja, yang kedua menjelaskan manfaat budaya kerja, 3 menguraikan fungsi dari 5S 5R, 4 strategi menerapkan 5S 5R, 5 menerapkan 5S 5R. Nah,
Karena hari ini materi kita adalah tentang budaya kerja 5S 5R. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat? K3. Oke, K3 apa sih K3 itu kemarin? Keselamatan, kesehatan, dan keamanan pada saat bekerja. Oke, alhamdulillah kalian masih mengingatnya. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan melakukan asesmen awal dulu ya, untuk mengetahui kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ini akan Ibu bagikan, tolong nanti dikerjakan ya. Satu orang satu, silakan. Oke, sudah ya anak-anak, waktunya habis. Silahkan kembali dikumpulkan. Oke, baik. Setelah hasil asesmen awal tadi Ibu lihat, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Berdasarkan hasil asesmen tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok pertama itu adalah kelompok visual, kelompok kedua adalah kelompok auditori, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Oke, ya. Untuk yang kelompok visual, silahkan membentuk kelompok atau barisannya di sebelah sini. Oke, silahkan semua bergabung dulu yang visual. Atas nama Amelia Rahma, Anissa Devina, Bahjatul Murdia, Devina Destasya, Fitri Aulia, Gina Raudatu Janah, dan Hafizatur Rahma. Silakan kelompok visual di sebelah sini. Oke, yang kedua, kelompok auditori silahkan di sebelah sini. Atas nama Lenita Saputri, M. Ali Muda, Mariatul Zahra, Muhammad Rehan, Nadira Almafirah, silahkan. Dan kelompok kinestetik atas nama Nisa Muslimah, Nur Istiqomah, Nurmia Maulida, Nurul Ahda Sabila, Rika Febrianti. Silahkan berkumpul di kelompok sini. Semuanya sudah bergabung dalam kelompoknya? Oke, berarti siap untuk mengikuti pembelajaran berdasarkan gaya belajar ya. Untuk yang visual, Ibu akan memberikan materi tentang budaya 5R itu dalam bentuk bahan bacaan. Ini Ibu bagikan. Kemudian untuk yang audio, nanti akan Ibu tayangkan video tentang penerapan budaya 5R di tayangan, kalian akan menyaksikannya. Nanti tolong perhatikan secara seksama ya.
Oke, untuk yang kinestetik, Ibu share sudah di link grup. Itu kalian akan melihat bagaimana sih penerapan secara nyata penerapan budaya 5R itu. Jadi kalian nanti yang akan mempraktikannya. Oke ya? Bisa dipahami sudah tiap kelompok tugasnya? Oke, sekarang silakan fokus untuk memahami materinya berdasarkan gaya belajar masing-masing tadi. Oke? Silakan. Sudahkah Anda menerapkan budaya 5R dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun kantor? Bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang kurang bersih dan berantakan?
Oke. Sekarang Ibu akan memperhatikan kalian, keseriusan kalian dalam mendiskusikan tadi materi pembelajaran secara berdasarkan gaya belajar. Silahkan Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit, pahami dan silahkan catat poin-poin pentingnya berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, dan nanti tiap kelompok akan melakukan presentasi hasil dari pembelajarannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan. Bagaimana? Bisa dipahami lah. Ada kesulitan? Ya. Jelas aja ya videonya tadi ya. Jelas. Silakan lanjutkan. Bagaimana? Nanti bisa mempraktikannya? Saya untuk kelompok kinestetik, dia harus melakukan kegiatan pembelajarannya dengan melakukan gerakan. Jadi aktif menggunakan fisik. Jadi berdasarkan video yang Ibu kirim di link tadi, itu kalian yang akan mengerjakannya nanti. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke, silakan teruskan berdiskusi. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kalau begitu untuk kesempatan pertama ini Ibu akan berikan kepada kelompok visual. Silakan kelompok visual maju ke depan. Kita beri aplaus dulu dah. Satu orang ini geser nanti yang operasikan. Nanti kebawakan aja ya. Digeser aja kalau kawan sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Devina Destasya sebagai moderator. Saya Siti Adina sebagai penyaji materi. Saya Eka Febriani sebagai anggota. Saya Isti sebagai anggota. Saya Nisa Muslimah sebagai anggota. Saya Bajagun Mudia sebagai anggota. Saya Naristika Mas sebagai anggota. Saya
bawahan sampai atasan. Rawat atau capsule kegiatan menjaga eksistensi hasil yang telah diwujudkan. Rajin atau sesuai kebiasaan baik atau disiplin diri yang harus dibudayakan dan dievaluasi di tempat kerja. Oke. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok visual. Bagaimana? Kira-kira kelompok yang lain bisa jelas, bisa dipahami ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok visual. Silakan. Silakan kembali ke tempat. Oke. Karena semua kelompok sudah memahami materinya, silahkan Ibu beri kesempatan lagi untuk kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silahkan. Oke. Tadi sudah kalian kuasai semua materi kita hari ini tentang budaya 5R. Ibu akan melakukan asesmen formatif untuk mengetahui seberapa dalam sih kemampuan kalian dalam memahami materi yang tadi sudah kita pelajari. Oke ya, silakan nanti diberi nama dan tolong dijawab pertanyaannya ya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan lagi hasil jawabannya, hasil asesmennya. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Tadi siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa? Oke, Linita silakan. Apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang budaya kerja dan K3LH. Oke. 5S atau 5R adalah metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara insentif yang berasal dari Jepang yang digunakan dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Prinsip 5S atau 5R terbagi menjadi 5, yaitu ringkas, rapi, bersih, kerabat, dan rajin. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Lenita. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ayo silakan.
paling muda, boleh? Silahkan. Rehan. 5R tadi apa aja? Resik, Oke, resik, rawat, rawat, rapi, rajin, ringkas. ringkas. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Rehan. Oke, alhamdulillah berarti materi kita pada hari ini sudah kalian kuasai dengan baik. Insya Allah minggu depan nanti kita akan mempelajari materi yang masih berhubungan dengan budaya kerja ini, yaitu tentang P3K. Jadi nanti tolong kalian baca-baca dulu di rumah sebelum kita minggu depan memasuki materi yang baru ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta tolong ketua kelas lagi untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah berdoa dimulai. Oke, baik, pembelajaran Ibu akhiri dan Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Amel. Selamat pagi Bapak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang baik. ya? Iya, alhamdulillah senang ya. Nah, kalau nggak salah Ibu Amel habis dari ini ya, apa namanya, perjalanan jauh ya? Iya, ada TL kemarin Bapak, Oh, dikira- pendampingan IKM. Iya. Oh, dikira umroh kemarin. Oh, Masya Allah, kapan-kapan. Oke. Baik Bu ya, kita Iya. kembali ke apa namanya obrolan pasca kemarin Pian sudah apa namanya sudah melaksanakan observasi ya. Iya. Jadi gimana Bu kesannya setelah kemarin tuh pembelajaran di kelas dengan anak-anak? Oke. Jadi kemarin itu alhamdulillah pembelajarannya berjalan sangat lancar dan anak-anak terlihat sangat antusias Bapak ya mengikuti gitu. pembelajaran. Ya sama Bu, saya juga sudah melihat anak-anak begitu sangat antusias ya mengikuti pembelajaran Ibu, dan saya rasa Ibu sudah melaksanakan metode pembelajaran dengan benar Bu. Iya, Seperti itu. alhamdulillah. Terima Oke. kasih Pak. Nah, nanti mungkin Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya ketika kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran, dan mungkin menurut saya ada beberapa hal sih yang harus ditingkatkan di sana sebenarnya. Oke, Bapak terima kasih. Kalau boleh saya tahu, kira-kira di bagian mana yang perlu saya tingkatkan? Nah, itu kemarin tuh ada catatan dari saya sebenarnya Bu ya. Yang pertama itu mungkin Ibu nanti bisa memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak berdiskusi Bu secara kelompok kemarin Iya. kan. Yang kedua itu Ibu mungkin bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik ke anak-anak. Mungkin kemarin tuh terlihat terlalu umum ya. Iya. Mungkin takutnya anak-anak tuh tidak bisa apa namanya memahami apa yang Pian sampaikan istilahnya itu. Mungkin nanti lebih spesifik ke arah yang lebih detail ke anak-anak. Mungkin Oke. itu yang bisa lebih disampaikan ke anak-anak Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan Ya. coachingnya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya bisa saya tingkatkan dan bisa lebih baik lagi Bapak. Nah, satu lagi Bu, mungkin nanti Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil dari pengamatan saya yang Iya. sekarang. Iya, baik Gitu. Bapak siap. Jadi yang saya harapkan mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya itu jauh lebih baik, ya kan? Jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan sama-sama waktunya. Ibu. Iya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Nanti nggak apa-apa kan kalau saya nanti observasi lagi ke sana? Tidak masalah, aman. Jadi- Saya sangat terbantu juga, maaf. Terima kasih. Iya. Setiap hari? Boleh? Jangan.
Iya, iya. Disesuaikan aja Bapak. Disesuaikan ya. Jadi kalau saya pas mau observasi, Bu, Iya. saya mau observasi Iya. gitu. Boleh ya? Boleh. Terus besoknya lagi, Bu, mau observasi, boleh? Boleh. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.